tentang iman. Dan itu yang pertama-tama yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia hendak berbicara tentang jemaat yang ada di Efesus. Ayat 15 pembacaan kita hari ini berkata, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus." Alasan pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum dia berdoa tentang orang lain adalah karena dia sudah mendengar tentang iman mereka, jemaat yang ada di Efesus. "Aku telah mendengar tentang imanmu." Rasul Paulus tidak fokus pada hidup orang saja, tapi bagaimana iman mempengaruhi hidup dan jalan hidup mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh. Dan hari ini kita akan melihat 5 perempuan dari Taiwan yang hidup di dalam iman sehingga mereka bisa menjadi para pejuang dalam lini-lini kehidupan tertentu sehingga mereka menginspirasi kita pagi ini. Pau Cho, seorang perempuan yang dikenal pejuang lingkungan, bukan perempuan yang hebat secara jabatan, bukan juga seorang perempuan yang memiliki aktivitas kerja yang super sibuk, tapi dia seorang ibu rumah tangga yang belajar hidup mengasihi alam semesta dan melakukan berbagai hal dalam hidupnya. Dia melakukan sikap hidup merawat lingkungan, melakukan daur ulang, dan kemudian mampu memilah dan memilih sampah di rumahnya sehingga dia menjadi pelaku cinta lingkungan, aktivis lingkungan yang menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Taiwan. Kamla padah dia begegel sekali saja bicara sekalian tak juga ada umbul-umbul dua ya. Dung sekalian saran tenda susun ulang parje. Tak minum tak sekalian antarkan sampah buku jahe saja. Pekam sudah menghidupi cara hidup Pau Cho sekecil itu saja. Sehingga membuat kita hidup di dalam karya iman yang diwujudkan oleh Pau Cho, seorang perempuan sederhana ibu rumah tangga. Perempuan kedua bernama Feng Jiao, seorang pejuang di tengah-tengah keluarganya. Dia dilema. Barangkali para mulia ini banyak juga mengalami hal yang serupa. Kenapa menjadi dilema? Satu sisi kebutuhan ekonomi cukup tinggi, tapi di sisi yang lain dia punya tanggung jawab untuk mengasihi, merawat, dan juga menjaga keluarganya. Sehingga dia bingung apakah harus mencari pekerjaan atau dia harus tinggal diam di rumah. Ketika dia bekerja, dia dilema karena merasa tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini seperti perasaan muria-muria muda pada umumnya. Sibuk erdahin, lalu anaknya harus dititip ke Itingna, ke Rituna, ke Minina, ke Bilangna, gitu ya tak? Titip penitipan anak, lalu ini semuanya untuk anak. Kalau ditanya secara hati nurani, mereka juga akan berkata, saya juga nggak mau kayak gini-gini kali lah. Anak masih tumbuh kembang kecil-kecilnya, tapi saya harus bekerja dan meninggalkan mereka. Tapi harus dijalani pekerjaan ini. Kira-kira itu dilema yang dihadapi oleh Feng Jiao, perempuan yang akhirnya menjadi seorang terkenal karena dia menjadi penenun tradisional dari Taiwan. Lalu yang ketiga bernama Jojo, perempuan yang kemudian di dalam hidupnya harus berjuang mati-matian untuk kesetaraan, baik itu gender maupun juga pendidikan. Agak mirip-mirip gelar kami, berat-berat punya jiwa yang serupa juga ya. Karena Jojo, ketika dia berusia 14 tahun, bapaknya berkata kepada dia, "Pada kam sekolah nakku, lalu orang nak sekolah ini. Lebih baiklah menghidupi hari-hari ini lalu menjalani pekerjaan sedemikian rupa sekali paksana dan ikan ini dalam kegelundu aludame rasidemana tidak perlu pendidikan dan tidak perlu melakukan apa-apa." Ternyata di dalam perjalanan kehidupannya dia merasa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk memiliki dan mengenyam pendidikan yang setara, sehingga dia menentang bapaknya. Dan ketika dia menentang bapaknya, ada jalan yang terjadi di dalam hidupnya sehingga dia bisa bersekolah dan bisa bekerja sebagaimana yang dia harapkan. Yang keempat bernama Pot, seorang perempuan yang adalah pejuang
pejuang. Kenapa pejuang? Karena dia adalah petugas kebersihan di salah satu rumah sakit, dan selama COVID pandemi 19 dia tidak pulang karena takut mengenai ketiga anaknya, sehingga dia harus mengambil kamar kos-kosan yang berjarak dari rumahnya, dan karena itu dia harus berjuang lebih besar. Ekonomi pas-pasan, tapi dia bekerja dengan seoptimal mungkin, petugas kebersihan rumah sakit. Tanggung jawab untuk mensanitasi dan membersihkan seluruh ruangan pasien selama COVID, dan kemudian dia harus hidup dengan dana yang pas-pasan dan memutuskan tidak pulang ke rumah demi keselamatan anak.